Bitcoin mengalami halving untuk pertama pada 11 tahun yang lalu, dan sejak saat itu harganya melonjak dari $12 ke harga saat ini sebesar sekitar $37.000. Untuk harga yang paling tinggi saat ini yaitu berada di kisaran $20.000. Bitcoin sebagai mata uang kripto terbesar berdasarkan nilai pasar mengalami halving pertama 11 tahun yang lalu saat komunitas merayakan ulang tahun halving Bitcoin yang pertama. Inilah saat yang tepat untuk meninjau kembali beberapa tonggak bersejarah Bitcoin menjelang halving berikutnya yang diharapkan terjadi pada bulan April 2024. Transaksi Bitcoin pertama terjadi hampir 15 tahun yang lalu pada tanggal 3 Januari 2009. Beberapa bulan setelah pencipta Bitcoin dengan nama samaran Satoshi Nakamoto menerbitkan sebuah white paper Bitcoin pada Oktober 2008. Pada tanggal 28 November 2012 atau 3 tahun 10 bulan setelah blok awal Bitcoin ditambang, peristiwa halving yang pertama kali terjadi. Pada saat itu Bitcoin diperdagangkan hanya sekitar $12 atau 308,200% di bawah harga Bitcoin saat ini. Meskipun pengurangan separuh Bitcoin dan batas pasokan mata uang digital sebesar 21 juta tidak dijelaskan secara langsung dalam white paper Nakamoto, dokumen tersebut masih mengisyaratkan mekanisme tertentu untuk mengendalikan pencipta Bitcoin baru. Kertas white paper tersebut berbunyi untuk mengimbangi peningkatan kecepatan perangkat keras dan minat yang berbeda dalam menjalankan node waktu ke waktu. Tingkat kesulitan Proof of Work ditentukan oleh rata-rata bergerak yang menargetkan jumlah rata-rata blok per jam. Jika mereka dihasilkan terlalu cepat, kesulitannya akan meningkat. Berbeda dengan beberapa informasi berdasarkan dalam white paper Bitcoin, aspek halving disebutkan dalam sumber kode Bitcoin. Halving secara khusus terjadi di repository Bitcoin Core GitHub pada file validation CPP, menunjukkan bahwa subsidi blok penambang dipotong setengah setiap 210.000 blok yang akan terjadi setiap 4 tahun sekali. Mekanisme halving Bitcoin telah diprogram ke dalam algoritma penambangan Bitcoin untuk melawan inflasi dengan menjaga kelangkaan. Sebelum halving pertama terjadi, para penambang diberi kompensasi sebanyak 50 Bitcoin untuk per blok. Setelah peristiwa halving pertama pada tahun 2012, subsidi dipangkas menjadi 25 Bitcoin, diikuti oleh halving kedua pada tahun 2016 yang mengurangi subsidi menjadi 12,5 Bitcoin. Halving Bitcoin terbaru terjadi pada tahun 2020, memotong subsidi blok dari 12,5 Bitcoin menjadi 6,25 Bitcoin. Karena halving Bitcoin secara signifikan meningkatkan kelangkaan mata uang kripto, siklus harga Bitcoin secara historis terkena dampak halving. Hanya setahun setelah halving pertamanya, Bitcoin telah meningkat hingga hampir $1.000, sedangkan halving kedua memicu pelonjakan sebesar 350% pada tahun setelah peristiwa tersebut, dengan Bitcoin kemudian melonjak ke level tertinggi sepanjang masa, yaitu hampir $20.000 pada bulan Desember 2017. Setelah halving Bitcoin ketiga, Bitcoin melonjak hingga 69.000 pada November 2021. Peningkatan halving Bitcoin pertama terjadi ketika komunitas mata uang kripto menantikan halving Bitcoin keempat yang diperkirakan akan terjadi pada 17 April 2022. Banyak pendukung Bitcoin yang sangat optimis terhadap harga Bitcoin pada tahun 2024 di tengah meningkatnya ekspektasi bahwa regulator sekuritas Amerika Serikat akhirnya bisa menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin. Namun halving pada tahun 2024 bukanlah yang terakhir. Hadiah penambang Bitcoin diperkirakan akan dikurangi setengahnya sebanyak 34 kali lipat hingga mencapai 0 Bitcoin setelah 21 juta Bitcoin telah ditambang.
Berdasarkan jadwal saat ini, pasokan maksimum 21 juta Bitcoin akan tercapai sekitar tahun 21.040. Apa yang terjadi jika semua Bitcoin sudah ditambang? Menurut beberapa ahli, penambang akan selalu penting bagi ekosistem Bitcoin, bahkan setelah penambangan koin berakhir. Bitcoin dibuat melalui penambangan, sebuah proses yang melibatkan perangkat keras komputer untuk memecahkan masalah matematika yang kompleks dan memverifikasi transaksi di jaringan blockchain. Atas usahanya, para penambang diberikan imbalan sejumlah Bitcoin yang telah ditentukan untuk setiap blok transaksi. Menurut Dewan Blockchain, lebih dari 19 juta Bitcoin telah diberikan kepada penambang sebagai hadiah blok. Dan menurut white paper Nakamoto, hanya 21 juta yang tersedia. Setelah batas ini tercapai, penambangan tidak akan lagi menerima hadiah untuk memverifikasi transaksi. Meskipun kehilangan hadiah blok, penambang akan terus memainkan peran penting dalam memverifikasi dan mencatat transaksi di blockchain. Tetapi cara kompensasinya akan terus berkembang. Saat ini, keberhasilan menvalidasi blok baru di blockchain memberikan penghargaan pada penambang dengan 6,25 Bitcoin. Menurut perhitungan yang dibagikan dalam tweet tanggal 1 Mei dari perusahaan analitik on-chain Glassnode, sejak 2010, biaya dan hadiah blok telah menjaring para penambang lebih dari 50 miliar dolar. Harga Bitcoin pada tahun 21.040 akan bergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi seperti permintaan pasar, lingkungan peraturan, kemajuan teknologi, dan faktor makroekonomi. Fakta bahwa semua Bitcoin beredar dapat menciptakan kelangkaan, tetapi apakah kelangkaan ini akan menyebabkan kenaikan harga pada dinamika pasar? Saat kita melihat ke masa depan di mana semua Bitcoin telah ditambang, penting untuk diingat bahwa Bitcoin dirancang dengan mempertimbangkan tujuan akhir. Bitcoin mungkin tidak akan sama lagi dalam 120 tahun. Salah satu pendiri dan CEO platform aset digital, Bitwave, yakin bahwa para penambang akan tetap menjadi bagian penting dari ekosistem, tetapi tidak semua akan bertahan. Dengan beberapa di antaranya ditutup karena biaya yang meningkat. Menurut laporan pada tanggal 24 Maret dari Glassnode, sejak tahun 2010, para penambang telah mengalami periode ketidakuntungan yang lama, dengan hanya 47% dari perdagangan yang menghasilkan keuntungan.